Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita syukuri apa yang telah kita rasakan selama ini berupa nikmat sehat dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Baiklah anak-anakku, untuk bimbingan dan konseling klasikan kali ini, topik yang akan kita bicarakan adalah motivasi berprestasi. Semoga kalian tetap fokus dan semangat dalam mengikuti bimbingan dan konseling klasikal kelas 11 SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon. Baiklah anak-anakku, sebelum bimbingan dan konseling klasikal kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat menyimak. Semoga kalian semua dalam keadaan tetap fokus. Adapun tujuan layanan peserta didik atau konseling dapat memiliki motivasi berprestasi. Peserta didik atau konseling dapat memotivasi diri dalam berprestasi. Peserta didik atau konseling dapat menumbuhkan motivasi berprestasi. Adapun pengertian motivasi, daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri atau kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Filosofi motivasi yang pertama, motivasi diyakini sebagai hasil penguatan atau reinforcement. 2. Motivasi untuk mendapatkan standar kepuasan diri. Tingkatan motivasi yang pertama yang didasarkan atas ketakutan. Motivasi ini melakukan sesuatu karena takut. Takut jika tidak, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Misalnya, orang patuh pada bos atau pada atasannya karena takut dipecat. Contoh lagi, anak belajar karena diancam tidak diberi uang saku. Motivasi tingkatan kedua karena ingin mencapai sesuatu atau achievement motivation. Motivasi ini jauh lebih baik dari motivasi yang pertama karena sudah ada tujuan di dalamnya, karena ada sasaran untuk mencapai sesuatu atau prestasi tertentu. Yang ketiga, tingkatan motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam atau inner motivation, yaitu karena didasarkan oleh misi atau tujuan hidupnya. Seseorang yang telah menemukan misi atau tujuan hidupnya melakukan sesuatu, misalnya bekerja atau belajar berdasarkan nilai yang diyakininya. Motivasi berprestasi merupakan dorongan untuk berjuang, bekerja secara maksimal atau secara habis-habisan untuk mencapai kesuksesan. Daya dorong yang terdapat dalam diri seseorang sehingga orang tersebut berusaha untuk melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan dengan baik dan berhasil dengan predikat unggul atau excellent. Dorongan tersebut dapat berasal dari dalam dirinya ataupun berasal dari luar dirinya.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi, yang pertama faktor internal. Apa saja yang termasuk faktor internal? Yang pertama, persepsi individu mengenai diri sendiri. Kedua, harga diri. Tiga, harapan. Yang keempat, kebutuhan. Yang lima, kepuasan kerja. Adapun faktor eksternal, yang pertama, jenis dan sifat pekerjaan. Yang kedua, kelompok kerja di mana individu tergabung. Ketiga, situasi lingkungan pada umumnya. Yang keempat, sistem imbalan yang berbeda. Kemudian bagaimana cara menumbuhkan motivasi berprestasi? Pastikan motivasi berprestasi Anda tinggi. Tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi, yang pertama, lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Yang kedua, sukses itu bukan karena nasib mujur, tetapi hasil perjuangan dan doa. Tiga, kegagalan bukan berarti sial, tetapi karena volume usahanya masih tinggi. Yang keempat, mereka kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif dan penuh inisiatif. Kemudian yang kelima, suka tantangan dan memilih tugas yang resikonya realistis sesuai kemampuan nyata yang dimiliki. Yang keenam, selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat lagi dalam berjuang, juga dalam doa. Lalu menumbuhkan motivasi berprestasi. Satu, tetaplah tujuan atau goal setting, yakni yakin dan optimislah bahwa kita dapat berubah, bahkan kita memang harus berubah untuk mencapai titik maksimum. Dua, susunlah target yang masuk akal. Saya harus meraih peningkatan dalam setiap kurun waktu 2 atau 3 poin seminggu. 3. Belajar menggunakan bahasa prestasi. Gunakanlah kata-kata optimistis. Misalnya, masih ada peluang lagi. Jadikan konsep ini sebagai budaya berpikir, berbicara, berdialog, dan bertindak. 4. Belajar sendiri dengan cermat menganalisis diri. Masih adakah cara berpikir, berperilaku, dan kebiasaan saya yang kurang menguntungkan? Yang kelima, perkaya motivasi. Kekayaan motivasi membuat kita tidak kehabisan memasok daya penggerak. Fokuskan pada motivasi intrinsik atau dari dalam, sentuhan perasaan, pikiran, dan motivasi dari orang-orang terdekat juga dapat bermanfaat, dapat dimanfaatkan. Baiklah anak-anakku, dari apa yang telah kita pelajari bersama, semoga mudah untuk diterapkan dan kalian semua termotivasi untuk meraih cita-cita kalian dalam perjuangan belajar dan juga doa. Sekian, semoga bermanfaat bimbingan dan konsultasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.